Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, setiap waktu yang berjalan dalam hidupmu, seberapa banyak kau lakukan untuk Tuhanmu? Dan seberapa banyak pula kau persembahkan untuk duniamu. Sementara itu, dari setiap detik waktu yang berjalan dalam hidupmu, adalah sebuah perhitungan yang tak akan pernah luput dari catatan malaikat. Kami mengingatkan kepadamu, agar supaya engkau mengerti tentang tanggung jawab dari sebuah kata dan kalimat, serta perbuatan dari segala yang engkau lakukan. Wahai Sang Penyair, ketahuilah bahwa hidup itu terlalu singkat. Hidup di alam dunia itu hanyalah sebuah sebab untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di hadapan Tuhanmu. Sedangkan dunia yang kau harapkan adalah tempat pengujian ketaatan. Karena seberapa banyak engkau mengambil dunia, maka rasa haus dan laparmu tak akan pernah terobati, apalagi terpuaskan. Sedangkan orang yang sudah mencukupkan dirinya dengan zat yang agung, yaitu Tuhannya, maka dia akan merasa cukup dengan seluruh hidupnya. Karena orang yang demikian itu tentu adalah orang yang merasa hidupnya sebagai petugas Al-Haq, menjalani semua sisi waktu kehidupannya untuk kebaikan diri dan umat kehidupan. Semua kami katakan kepadamu ini, agar engkau merasakan bagaimana kehidupan sang pilihan Tuhan itu, sang imam akhir zaman itu, yaitu Khalifatul Dunia, Al-Imam Al-Mahdi. Ketahuilah, wahai Sang Penyair, dia adalah orang yang sudah tidak lagi menyombongkan diri dengan kakinya menginjakkan bumi. Sebab dia sudah menyadari bahwa dirinya akan disimpan di dalamnya saat menunggu datangnya perhitungan. Dia adalah orang yang sudah tidak lagi semena-mena terhadap siapapun, sebab dia sudah mengalami bagaimana rasanya tersakiti dan disakiti. Dia adalah orang yang diperjalankan secara lengkap dengan hukum syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Dia adalah orang yang mengalami dalam hidupnya sebagai orang yang berjalan dalam dua alam. Sehingga bagi dirinya kematian adalah kehidupan, sedangkan kehidupan adalah kematian. Dia adalah orang yang hidup dalam kematian dan mati dalam kehidupan. Sehingga kematian dan kehidupan itu bagi dirinya adalah satu, yaitu Al-Haq, Tuhan semesta kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Sang Penyair, dirimu tak akan mampu seperti dirinya, karena dia adalah pilihan Tuhan. Namun dirimu bisa mengambil hikmah kebenaran akan dirinya, sehingga dirimu masuk ke dalam golongannya, orang-orang yang terampuni oleh Tuhanmu dan tersyafaati oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga pula menjadi golongannya orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Wahai Sang Penyair, dirimu adalah orang yang masih hidup
di dunia, sebagaimana dia juga hidup dalam alam duniamu. Yang membedakan antara dirimu dan dia adalah bahwa dirimu merasa selalu terawasi oleh sesamamu, sehingga dirimu tidak berani berbuat pelanggaran hukum, baik itu hukum dunia maupun hukum agama, adalah karena sesamamu. Sedangkan dia selalu merasa terawasi oleh Tuhannya, sehingga hilang rasa keinginan dari pelanggaran itu, karena diberi nikmat rasa oleh Tuhannya dengan selalu berbuat baik. Wahai Sang Penyair, kami memberikan kepadamu bagian kecil yang kami berikan kepadanya, atas perintah dari Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah wahai Sang Penyair, bahwa dia itu adalah orang yang telah mencapai lautan zikir, sehingga dia telah dalam ketetapan zikir kulu jasad. Artinya bahwa dia adalah orang yang sudah dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga masih melalui kami para kekasih Tuhan. Karena dalam setiap patahan tulangnya, kulitnya, rambutnya, dan seluruh bagian-bagian raga dari dirinya adalah orang yang sudah diberi kesempurnaan dari zikir. Karena kesempurnaan zikirnya itulah sehingga kami ruh-ruh para kegaiban dari para kekasih Tuhan telah diperintahkan untuk menempati dari setiap ruang dan sisi dalam raganya itu. Untuk itulah kemudian bahwa dia disebut sebagai satu raga 1000 jiwa. Andaikan hal itu terjadi pada diri orang yang bukan pilihan Tuhan, maka tentu bahwa dia tidak akan mampu. Sebab ruhnya para kekasih Tuhan itu tidak akan bisa menempati pada raga yang bukan kekasih Tuhan pula. Sebagaimana andaikan dirimu kami tempati dengan ruh para kekasih Tuhan lebih dari satu, maka ragamu itu akan hancur, tak akan mampu menerima panasnya ruh-ruh kami, para kegaiban. Untuk itulah bahwa dirimu hanyalah kami beri suara dan penglihatan, tanpa kami memasuki ragamu itu. Wahai Sang Penyair, yang demikian itu adalah nyata, adalah sebuah kebenaran dari Al-Haq, sebagai bagian dari pembuktian kebenaran tentang kegaiban. Dia adalah lautan zikir. Untuk itulah dikatakan sebagai hamba yang berada dalam genggaman Al-Haq. Dengan kata lain bahwa kami ini menempati dirinya, menempati raganya, adalah berteduh dari panasnya alam kegaiban kami. Mungkin dirimu belum bisa menerima wejangan kami ini, karena dirimu adalah manusia yang masih hidup di alam lahir dunia. Maka kami kisahkan dan kami ceritakan kepadamu tentang alam kami, agar dirimu lebih mempersiapkan diri saat harus kembali, yaitu lebih memperbanyak amal kebaikan karena Tuhanmu, dan lebih memperbanyak zikir hingga sampai batasan zikir ma'rifatul qalbi. Zikir ma'rifatul qalbi adalah batasan zikir antara kami dan dirimu dengan para pilihan Tuhan yang telah dibekali dengan zikir kulu jasad. Zikir kulu jasad adalah kesempurnaan dan penyempurnaan zikir atas hidayah Tuhan,
Sedangkan zikir ma'rifatul qalbi adalah zikirnya kami, para kekasih Tuhan. Untuk itu dirimu harus belajar dengan lautan zikir, dengan 3 tingkatan zikir, yaitu zikir zahar, zikir khafi, dan zikir sir. Jika dirimu telah mencapai daripada zikir sir yang ketiga, maka dirimu akan mampu menerima kami dalam ragamu. Akan tetapi tidaklah usah berharap berlebihan. Cukupkanlah dirimu dengan zikir sir, sehingga dirimu, namamu akan selalu berada dalam Tuhanmu. Wahai Sang Penyair, dengan semua uraian yang kami berikan kepadamu ini, agar semua orang bisa memahami tentang bagaimana proses sang pilihan Tuhan di akhir zaman itu, yaitu Khalifatud Dunia Al-Imam Al-Mahdi, dalam mempersiapkan diri sebagai seorang pilihan Tuhan. Kami tidak menggambarkan dan memberikan kisah kepadamu yang seolah-olah sangat hebat atau terlalu berlebihan. Namun kenyataannya adalah memang demikian itu, bahwa dia adalah manusia pinilih, yang setiap sisi dari batinnya, alam fikirannya, serta raganya telah dikuasai oleh Tuhannya, melalui kami para kegaiban, juga malaikat, juga para nabi, sehingga dia adalah penguasa 2 alam pada waktu yang ditentukan itu telah tiba. Wahai Sang Penyair, Sang Imam akhir zaman itu adalah penguasa lautan zikir. Untuk itulah bahwa dia dikasihi Tuhan semesta kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wahyu Nur Muhammad berada dalam dirinya, maka dia adalah penguasa alam kegaiban. Sebab dengan wahyu Nur Muhammad tersebut, maka sesungguhnya bahwa dia adalah orang yang bersanding langsung dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menguasai alam kegaiban. Dan jika waktunya telah tiba, saat semua pancaran wahyu dalam dirinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada yang tidak tersilaukan oleh dirinya. Sebab wahyu Cakraningrat yang ada dalam dirinya adalah wahyunya dunia, wahyu alam dunia, yang akan membuat dirinya menjadi satrio pinunjul dan pemimpin peradaban baru, zaman adil dan makmur. Wahai Sang Penyair, telah kami uraikan dan jelaskan kepadamu berbagai hal mengenai sang pilihan akhir zaman itu. Di antaranya tentang berbagai ilmu yang dia kuasai atas kehendak Tuhan, tentang penguasaannya terhadap lautan zikir, tentang penguasaannya terhadap alam kegaiban, tentang penguasaannya terhadap alam dunia, sehingga bergelar Khalifah yang agung. Untuk itulah, wahai Sang Penyair, kami menyebutnya kepada hamba pilihan tersebut adalah Sang Penakluk Kehidupan. Dan salah satu di antaranya adalah bahwa hewan-hewan pun akan tunduk dan patuh kepadanya, karena dia adalah pewaris dari cincin Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Demikianlah, wahai Sang Penyair, kami kisahkan bagian per bagian kepadamu, yang termasuk bagian dari 1000 gelar dan 1000 kisah. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.